Semua kelas siapkan. Berdiri siap. Beri salam. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang teman-teman. Selamat siang semua. Apa kabar hari ini? Oke, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, oke, silakan duduk anak-anak. Nah, hari ini sebelum kita belajar, mari kita buka pembelajaran dengan doa. Siapa yang bisa pimpin doa di depan? Angkat tangan. Siapa bisa? Elis? Bisa? Oke. Ayo. Sikap berdoa semuanya. Kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin perjalanan kami dan kami bersedia. Ya Tuhan, kami akan memulaikan pelajaran kami. Kau berkati kami dan kami bisa menjawab soal-soal yang ada di Tuhan, berkati juga Bunda Maria yang mengandalkan kami. Kau berikan mereka kesehatan kepada sekalian. Tuhan, hanya kami kami Yesus. Amin. Ya, beri tepuk tangan untuk Yesus. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Siapa yang bisa? Milan? Semua sikap sempurna. Berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk Milan. Sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadiran. Dengar ya. Ibu Guru mau ambil absen. Brenda Lai, Hadir mem, Axel Natari, hadir mem, Axel Natari, hadir mem, Yeskiel Manengal, hadir mem, Jurgen Senduk, hadir mem, Graceli Mangare, hadir mem, Elizabeth Karur, hadir mem, Jeremia Kenny Rumengan, hadir mem, Richie Sumual, hadir mem, Meili Tela, Hadir mem, Casey Sumual, hadir mem, Mario Dusun, hadir mem, Farel Sumulang, hadir mem, Milan Saronsong, hadir mem, Graceli Kayuwato, Gra- Giselle Kayuwato. hadir mem. Nah, oke. Sekarang semua rajin tuh ada datang ke sekolah, tepuk tangan dulu. Sebelum lanjut ke pembelajaran, berdiri dulu semua tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Nah, jadi anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Dan kalian akan buat praktek tentang model sederhana sistem pernafasan manusia. Nah, saat ini Ibu Guru akan menayangkan video pembelajaran. Semua mohon perhatikan video pembelajaran tersebut. Duduk manis, duduk yang sopan. Kita saksikan sama-sama video pembelajaran berikut ini. Duduk manis, Nek, duduk sopan.
manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang. Nah, coba perhatikan lagi video tadi. Apa-apa kata itu alat pernafasan pada manusia? Trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Jadi, alat pernafasan pada manusia itu mulai dari hidung. Hidung, kemudian ada laring. Di sini itu laring. Kemudian batang tenggorok atau trakea. Trakea yang di sini. Perhatikan baik-baik ya. Habis itu ada bronkus. Bronkus DP tanpa di cabang. DP nama ini cabang batang. Jadi kalau ada yang bercabang di paru-paru itu DP nama bronkus. Kemudian ada paru-paru. Nah, paru-paru yang warna ini, warna kuning ini. Ini tuh paru-paru. Nah, nanti sebentar orang mau buat DP model sederhana sistem pernafasan pada manusia. Lanjut, Nek. Paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Nah, sekarang saya mau tanya, orang selain bernafas lewat hidung, boleh juga lewat mulut. Coba ditarik nafas lewat hidung. Buang. Nah, sekarang tarik nafas lewat mulut, coba. Buang. Boleh kok? Boleh lewat mulut dan boleh juga lewat hidung. Tapi kalau kita bernafas lewat mulut, kan ini udara ini ada udara yang sudah tercemar polusi, itu ada abu, ada bakteri, ada virus. Jadi kalau orang bernafas lewat mulut, itu abu, itu debu, itu virusnya ada kota saring karena dia langsung menuju apa tadi? Langsung menuju di sini, langsung ke paru-paru. Tapi kalau orang bernafas lewat hidung, ada tuh bulu-bulu halus dan bulu-bulu hidung. Ah, coba mau lihat, mau nipe hidung. Pakai kaca, ada handphone toh? Kaca atau sama pernah lihat di hidung? Mau pernah kaca kalau udah lagi ada bulu-bulu hidung. Siapa pernah? Ada toh, turun tangan. Nah, lewat bulu-bulu hidung itu tuh udara yang masuk akan disaring. Jadi kalau ada abu, ya itu yang akan menyaring. Nah, cuma lihat ya di sini. Nah, ini dan Rambut-rambut halus ini nah, ini rambut-rambut halus atau bulu-bulu hidung ini dia yang mau saring itu debu. Jadi mau terperangkap di sini. Nyendak mau langsung masuk atau orang paru-paru. Nah, lanjut nih. ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula.
Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Siapa Lula? yang pernah tadi? Pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Nah, ini tuh bronkus ya. Paru-paru letaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas. Nah, ini alveolus ini yang gelembung-gelembung ini yang ada di dalam paru-paru DP nama alveolus. Iya yang ini ada DP gelembung-gelembung ini apa DP nama? Alveolus. Coba sama-sama. Alveolus. Oke, lanjut. Gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan parut. Jelasin dong Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk berangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga. Nah, sekarang coba mau nafas, mau pegang dada. Apa yang terjadi? Itu dada jadi tak angkat atau enggak? Terangkat tuh itu dada jadi membesar. Coba tarik tuh nafas. Jadi membesar tuh itu rongga dada. Nah, sekarang coba buang. Jadi mengecil, mengempis, jadi kempes. Nah, jadi saat kita menghirup udara, itu udara masuk di paru-paru, jadi itu paru-paru langsung mengembang. Coba ya, ulang. Karena itu sudah ada, toh? Nah, pas orang buang itu udara, itu paru-paru langsung jadi mengempis atau mengecil. Karena itu udara orang suka keluar. Nah, sekarang lanjut nih. Rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut.
Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, sekarang coba dorong bernafas pakai puru. Jadi itu puru yang besar. Tadi kan dada toh. Coba tarik nafas. Nah, membesar tuh itu dorong ke perut. Dengan itu dada lagi ikut membesar. Nah, sekarang coba buang. Langsung jadi mengecil. Toh? Coba ulang. Tarik nafas. Buang. Langsung jadi mengecil toh. Sama yang itu di video yang gak jelaskan toh. Nah, You're right, Lola. nah sekarang sebelum orang lanjut, Ibu Guru, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu Guru akan mengecek pemahaman kalian tentang sistem pernafasan manusia. Jadi memo tes dulu, mau nih tahu enggak tentang sistem pernafasan ini, oke? Kerja masing-masing tidak ada yang menengok, silakan dibagikan. Tulis nama. Ibu Guru kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal tersebut. Gak ada yang bertanya-tanya ya? Boleh. Tidak ada yang kerjasama. Silang. Baca dari nomor 1, Kuat. Tulis nama. Ada pensil. Benar kamu sekolah? Apa? Tulis nama. Tulis nama dia kasih dulu. Barel. Sudah. Nanti kumpul 1 kali. Silang. Biar jualannya dulu. Berapa? Oh sudah. Sudah selesai. Iya, di atas. Tulis nama di atas. Boleh hapus masalah jawab. Masalah jawab ya? Mana saya mau menghapus? Sudah juga apa? Dari berapa ini toh? Apa tuh tadi tuh gelembung tadi itu? Apa tuh gelembung? Gak usah menengok, kerja sendiri. Nomor 3 mem boleh 2 mem mana? Cuma 1. Mana yang sudah selesai kumpul? Kalau sudah diam jangan nanti mem yang jalan. Sudah mem. Ada tulis nama toh? Sudah.
membuat praktek tentang model sederhana sistem pernafasan. Berdiri dulu. Kita akan ice breaking sama-sama. Menari. Buat gerakan sama-sama nih. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan dipinggang ngeknok. Buka tutup, tangan di bahu ngeknok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Digulung-gulung, jadilah batu. Jadi batuk semua, jangan bergerak. Buka tutup. Sekarang DP versi cepat. Semua menyanyi nih. Satu, dua, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ngekok. Buka tutup, tangan di bahu ngekok. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Digulung-gulung, jadi
dua, sini di tengah. 2, 3. Kepala kuda lutut kaki lutut kaki. Kepala kuda lutut kaki lutut kaki. Daun telinga, mata hidung pipi. Kepala kuda lutut kaki lutut kaki. Yang duduk menyanyi. 2, 3. Silakan duduk, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita akan melihat cara pembuatan model sederhana sistem pernafasan manusia. Jadi perhatikan ya, ini DP video ini mau diperhatikan, nanti sebentar mau praktek. Nah, ada yang bercerita mana? Duduk manis, duduk sopan bagaimana? Asal Brenda, tidak ada yang pegang alat tulis menulis. Perhatikan semua deh. Nah, baik anak-anak, Ibu akan coba mempraktekkan pembuatan model sederhana sistem organ pernapasan manusia. Pertama-tama, dipotong bagian bawah botolnya dengan menggunakan cutter. Bagian pemotongannya dilakukan. Nah, jadi botol itu dibagi 2 pakai cutter, nih. Lakukan hati-hati ya, supaya tidak terkena tangan. Jadi hati-hati dan pelan-pelan ya anak-anak. Nah, jadi seperti ini ya anak-anak. Jadi kita potong bagian bawah botol. Nah, setelah dipotong bagian bawah botol, untuk tutupnya kita lubangi supaya nanti sedotan bisa masuk ya. Jadi Boleh kita lubagi dengan gunting. Di begini dilubangi dengan gunting. Kemudian sedotannya kita rekatkan dengan menggunakan isolatif. Nah, setelah digabungkan jadi seperti ini ya, ada 2 cabang. Nah, nanti kita ibaratkan ini sedotan ini di ujungnya, lubang ini kita sifatnya sebagai lubang hidung kita ya. Kemudian ada faring, laring, trachea ya, tenggorokan. Di sini tenggorokannya. Nah, ini ada 2 batang. Ini ada bronkus. Jadi kita ibaratkan sebagai bronkus. Nah, kalian merekatkan 2 sedotan ini. Tadi balon, kita pakai 2 balon. Nah, kita masukkan di 2 cabang tadi ya. Boleh kalian gunakan karet, boleh juga dengan isolatif ya. Ini fungsinya agar balonnya tidak lepas. Satu lagi ya. Nah, jadi seperti ini ya anak-anak. Jadi ini kita ibaratkan nanti sebagai paru-paru kita. Nah, setelah balonnya direkatkan, kita akan coba pasangkan ya anak-anak. Nah, tadi kan ini sudah dilubangi, kita pasangkan tutup botolnya. Kemudian kita masukkan. Jadi begini ya anak-anak. Kemudian ini di bagian bawahnya kita akan gunakan balon yang satu lagi. Nah, balon ini kita gunting bagian ujungnya ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan di
bagian bawah botol tadi. Baik, agar tidak lepas ya, kita bisa gunakan selotip atau juga karet agar bagian bawah botol tidak lepas. Untuk yang bagian bawah ini kita tarikan ya. Nah, anak-anak, untuk bagian atasnya ini kan masih ada lubang ya, jadi kita bisa tutupi pakai lem ataupun boleh isolatif ya, supaya tidak ada udara yang masuk. Nah, anak-anak, model sederhananya jadi seperti ini ya. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu jelaskan tadi, jadi ini botol ini kita ibaratkan sebagai tubuh kita ya, tubuh manusia. Kemudian sedotan tadi, ini sedotannya yang lubang ini kita ibaratkan sebagai hidung. Kemudian tenggorokan, dalam tenggorokan kan ada faring, laring, trakea ya. Kemudian ini ada 2 cabang kan tadi, ada cabang yang namanya bronkus. Kemudian ada cabang lagi, ada bronchiolus, dan ini yang 2 balon di dalamnya, ini namanya paru-paru, di dalamnya ini ada alveolus. Di paru-paru ini terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida saat kita bernapas. Baik anak-anak, kita akan coba melakukan percobaan ya. Jadi percobaannya, Ya, coba perhatikan. nah jadi anak-anak, ketika kita tarik balon yang di bawah, ya kita ibaratkan tadi sebagai diafragma, balon yang ada di dalamnya ini akan mengembang. Ya, dan ketika kita kembalikan ke keadaan semula, ya, ke keadaan semula, balon yang ada di dalamnya itu mengempis. Baiklah anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Ibu, yaitu tadi membuat model sederhana organ pernapasan pada manusia dengan menggunakan alat yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Ya, seperti ini. Jadi kalian akan praktek membuat seperti ini. Nah, apa tadi yang di video? Saat ditarik, tuh balon yang di dalam jadi apa? Mengembang. Saat dikembalikan ke keadaan semula, ke bentuk semula, tuh balon di dalam apa? Jadi mengempis. Begitu juga saat kita bernafas. Nah, setelah menyaksikan video tadi, Ibu Guru mau tanya, bagaimana cara manusia bisa bernafas? Apa? Menghirup udara lewat hidung atau mulut. Ya. Sekarang, apa saja organ pernafasan yang kalian ketahui lewat video tadi? Hidung. Ada hidung, ada apa lagi? Larin, trachea, paru-paru. Ya. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi saat kita menghela nafas? Coba, hela tuh nafas. Mengembang. Apa mengembang? Paru-paru. Nah, apa yang terjadi saat kita membuang nafas? Baru-baru mengecil. Ya, itu orang pedada mau apa? Mengempis, karena tuh paru-paru sok mengempis. Tuh udara kan sok keluar tuh, orang buang tuh nafas jadi mengembang. Orang buang tuh nafas jadi mengempis. Nah, sekarang lanjut, kita akan membuat model sederhana seperti contoh di video tadi dengan seperti yang Benda Baking. Nah, sebelum itu Mem mau bahagi kelompok. Kenapa? Apa? Mau buang air kecil juga. Kelompok 1 Brenda, kelompok 2 Axel, kelompok 1 Brenda, Axel, Yong, Jurgen dan Gracieli.
Kelompok 2 Elis, Excel, Kenny, Richie, Meili. Kelompok 3 Casey, Mario, Farel, Milan, Giselle. Sudah, silakan duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok semua? Oke, lanjut nih. Ini MMKC berbagi, ini lembar kerja peserta didik. Ini ada DP, langkah-langkah dan cara pembuatan. Selain Monida lihat di video tadi, ini juga ada DP langkah dan cara pembuatan. Ini untuk kelompok 3, untuk kelompok 2, dan untuk kelompok 1. Jangan lupa tulis nama kelompok. Nah, coba perhatikan dulu guys. Perhatikan. Coba perhatikan dulu nih. Di dalam lembar kerja ini ada 2 pertanyaan. Coba pinjam satu Brenda. Perhatikan dulu ya. Ada pertanyaan. Apa yang terjadi ketika balon ditarik dan apa yang terjadi ketika balon dikembalikan ke bentuk semula? Nanti orang mau praktek sebentar, kok mau jawab ini pertanyaan ini. Tapi sebelum itu, tulis dulu nama-nama anggota kelompok yang ada di sini. Oke, kasih keluar itu alat dan bahan yang Ibu Guru suruh bawa yang lalu. Ada botol, balon, apa lagi? Sedotan. Dengar, jadi itu sedotan sebaking bentuk begini. Lem, pakai tuh selotip tadi, sebaking begini. DP bentuk kasih begini. Coba perhatikan Pak Mem. Ya, seperti itu ya. Iya, di sini. Mana kelompok satu? Pakai masih ada yang lain? Masih ada lem, mana lem? Nanti Mem yang pegang. Meme, kita nggak tahu lem di sini ya. Lem di sini
di sini. Pegang. Ya. Ya, seperti itu. Mana itu botol? Ya, pasang balon. Begini ya, pasang balon begini. Lihat nih mau kasih air. Mana tuh karet? Jangan bengkok ya. Jangan ini mau buka, tapi jangan terlalu kuat nih. Jangan sampai DP balon. Sampai DP sedotan pakai sekarang mana dia? Mana itu? Dia pegang. Nah, jadi kasih begini. Ikat tapi jangan terlalu span ya. Jangan sampai jangan sampai DP sedotan jadi penyot. Nanti DP udara nggak bisa masuk. Jangan panas. Bantu. Pokoknya di sini jangan sampai ada udara ya. Mana yang DP balon? Tapi jangan terus. Sudah. Ya, sabar. Pelan-pelan. Jangan baku-baku rebe. Boleh, kalau terlalu kecil, coba
yang sudah duduk manis. Kelompok yang sudah duduk manis. Tarik sini. Sekarang ambil tuh balon yang nanti yang putih. Pegang. Tahan di ujungnya. Ini yang tuh di ujung ini. Yang kelompok sudah Pak diam nih. Yang kelompok sudah selesai, so boleh isi tuh LKPD. Sudah ada. Kelompok 2 dulu, jangan begitu. Kelompok 2 backing di meja. Kelompok 2. Boleh, bisa. Mana tahan dia di sana. Ambil lem, ambil karet. Oh, ambil karet yang besar juga begini. Pegang dulu. Kelompok yang sudah selesai, duduk manis. Karet dulu. Ya. Karet. Tahan. Lihat ya. Pakai karet yang besar dulu. Karena ada bawa karet yang besar. Karet Semera. Ada apa juga yang buka? ada. Yang sudah. Sudah mem sulit ke seperti. Boleh jawab ya. Satu-satu.
Apakah sulap merah boleh membongkar sulap ini? Sudah, kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2 belum. Jadi mana kelompok 3? Jadi enggak? Coba menit praktek. Tarik. Coba satu-satu. Mau rekam nih. Ya. Ya. Jangan pele, coba mari aja. Jangan pele, tarik. Lepas. Terus tarik. Lepas. Ya, lepas. Ulang. Ya, lepas. Ya. Sudah sejawab. Balon yang ada kedua balon di dalam. Mana mau lihat? Apa yang mengembang balon di dalam akan mengembang. Baca ya. Sudah? Sudah? Oke, semua presentasi di muka. Oke, sekarang semua mulai presentasi. Presentasi akan dimulai dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Bawa dengan tuh hasil yang mau tidak buat. Tunggu, sabar, sabar. Sabar. Sudah diberikan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil. Silakan. Baca DP soal. Apa yang terjadi ketika balon ditarik? Balon akan mengembang. ditarik. Ya, lanjut. Apa yang terjadi ketika balon dikembalikan ke bentuk semula? Balon akan mengempis. Ya, balon akan mengempis. Coba kelompok 1 dan 3 baca kira ya. Coba kelompok 2, satu orang pegang di sini kong backing. Tarik. Ya, tarik dulu, tarik. Nah, balon akan mengembang ketika ditarik. Coba lepas. Ya, balon akan mengempis. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada tuh tepuk tangan ya. Tutup. Ricci tutup. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Lanjut. Lanjut kelompok 1, maju kelompok 1. Kelompok 3 dengan 2 berdiam.
Ayo, silakan kelompok 2 dan kelompok 1 silakan. Yang kelompok 3 dengan 2 mata ukiran ya. Ayo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil praktek kami. Di belakang. Apa yang terjadi ketika balon ditarik? Kedua balon yang di dalam akan mengembang. Ya, kedua balon di dalam akan mengembang. Apa yang terjadi ketika balon dikembalikan ke bentuk semula? Menempis balon di dalam akan menempis. Ya, kedua balon di dalam akan mengempis. Nah, sekarang kelompok 1 coba angkat, satu orang pegang. Nah, satu orang tarik, coba tarik. Nah, coba lihat, balon di dalam ada mengembang pas ditarik. Ada. Tarik dulu, tarik. Ya, kalau dilepas akan mengempis. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ya. Lanjut kelompok 3. Ayo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil praktek kami. Ya, silakan. Apa yang terjadi ketika balon ditarik? Masih kuat padahal. Balon di dalam akan mengembang. Ya, balon di dalam akan mengembang. Kedua. Apa yang terjadi ketika balon dikembalikan ke bentuk semula? Balon di dalam akan Ya, balon di dalam akan mengempis. Coba. Mario pegang. Pegang di atas ini. Tarik. Ya, tarik dulu. Coba lihat. Balon di dalam ada mengembang atau tidak? Ada. Ya, sekarang coba dilepas. Ya, akan mengempis. Kempes tuh balon di dalam. Coba tarik dulu. Ya. Dapat ya? Ya, oke. Tutup. Demikian hasil presentasi kami. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang nah, setelah presentasi, sekarang saya mau tanya. Ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Semua sudah paham? Oke, sekarang semuanya buka laptop dan handphone. Orang mau game sambil jawab pertanyaan. Ya. Buka kuisis. Iya. Mem, yang mana Mem? Join my quiz. Ya, join my quiz. Download Mem. Join my quiz.
Nah, siapa lagi yang ada kendala? Ya. Jangan bermain ya. Tunggu, enter DP kode yang ini, sabar. Isi DP kode yang ini ya. Sabar. Semua isi kode. Axel duduk sopan, Axel. Apa DP kode? 760621. Masukkan nama kamu. Pakai nama lengkap. Mem, suruh mulai. Mulai. Jangan bahas pame. Kita belum. Meme Axel punya ke Jadi, suara Jurgen. Felicia siapa ini? Felicia. Oh. Warren. Casey. Ada. kasih nama cuma nama apa aja? Grace. Jangan pakai nama asal ya. Kita Felicia. Boleh nama Memulai ya, perhatikan semua. Mulai.
Brenda skor 3.600. Sudah ya, stop. Nggak ada yang banyak komen. Farel skor 3.100. Mario juara 3 skor 2.400. Yong skor sama dengan Mario, tapi Yong terlambat menjawab. Mario duluan. Berikut, oh ada juara 3, ada 3 orang. Ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Ada Mario, Yong, Giselle, dan Richie. Juara 4 ada banyak orang. Jere, Aseli, Gilbert, dan Elis. Simpan yang sekarang itu handphone dengan tuh laptop. Ya. Aksal. Ya, saya keluar tuh. Simpan tuh laptop. Aksal. Iya. Jangan dulu tutupnya tuh laptop masih panas. Biar dulu. So boleh simpan itu alat-alat tulis menulis. Coba perhatikan semua. Perhatikan dulu. Ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semua duduk manis dulu. Duduk manis. Jadi kesimpulan hari ini, saat kita bernafas apa yang terjadi Kete? Apanya? Paru-paru akan mengembang. Dan saat kita membuang nafas, paru-paru akan mengempis. Sama dengan Giselle dan pegang itu. Oke, sekarang boleh menimpa. Sekarang semua pulang. Iya. Sudah semua nimpang? Simpan semua tuh barang-barang. Kumpul dulu tuh LKPD. Mana kelompok 2 punya? Kelompok 1 punya? Kelompok 3. Duduk manis. Coba berdiri semua, terus nyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Excel. Bagi gerakan, jangan dulu pakai kok tuh tas, dulu mau pulang. Sabarkan dulu mau kumpul. Oke. Mana tuh sikap sempurna? Orang mau menyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekarang kita menyanyi kawan-kawan, Marilah pulang. 1, 2, 3. Kawan-kawan, marilah pulang kepada ibu, selamat siang. Besok kita sekolah lagi, shalalalalalalalala. Besok kita sekolah lagi, shalalalalalalalala.
Amin. Amin. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang terang semua pulang. Ketua kelas siapkan. Berdiri siap. Lihat dulu kalau semua sudah siap baru boleh beri salam. Sudah siap semua? Hei, ketua kelas sudah suruh berdiri siap. Mana tuh berdiri siap? Beri salam. Selamat siang, Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru. Shalom. Ya, selamat siang semua. Silakan pulang. Saya salam pakai. Dan Dewi bilang, besok kita sekolah lagi, kita paling lama. Bu Lili, Pak Yayan. Sate ketinggalan. Ya, siang Bu. Iya, jangan nih. Ibu izin mau saya mati itu rekaman.